Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya menuju kawasan Cempaka Putih dan Jakarta Pusat. Kita datang dari seorang ayah yang bekerja sebagai guru ngaji dari masjid ke masjid. Dia lakukan semata-mata hanya ingin menyebarkan agama Islam dengan penuh rasa damai dan ramah. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Gimana? Ya, tadi Ali sudah melakukan beberapa challenge dan dari challenge itu alhamdulillah beliau lulus. Dan sekarang untuk kelanjutannya Ali serahkan kepada Mr. M. Baik. Untuk berbagi kebahagiaan, saya tahu yang terbaik, khususnya tim saya sudah siap semuanya Ya. dengan uang tunai sebesar 12 juta rupiah. Mudah-mudahan ini suatu jalan yang terbaik buat target kita. Amin, 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 amin. Oke, setelah Ya, gimana rumahnya? langsung aja nanti ke bagian belakang, dia posisinya ada di belakang masjid. Baik. Oke, kalau gitu, Ya, saya pamit. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Yanto yang mana? Bapak Ustadz Yanto? Ya. Assalamualaikum Bapak. Ya. Ini siapa? Ini istri saya, Ya. ini anak saya. Ini dari mana nih? Ini Bapak memang sehari-harinya di rumah saja atau bagaimana? Nah, saya ngajar kalau pas mau ngajarnya besok malam di Citayam, tapi belajar dari sekarang. Belajar apa? Saya tidak mengerti. Belajari mutolaahnya untuk mempelajari yang diajarkan di sana itu kan saya ngajar kitab. Belajarnya mutolaahnya yang mau dibuat itu 2 hari kadang baru untuk pertemuan 1 kali. Berarti Bapak ini seorang guru ngaji maksudnya? Seorang guru ngaji. Kenapa harus jauh-jauh Pak dari rumah? Saya ngajar di sini nggak ada yang mau ngaji. Kenapa? Bapak tahu nggak alasannya? Kenapa orang-orang di sini tidak mau? Ya nggak tahu, orang satu bangunan. Nah, orang itu kan nyari sosok. Lah ngajar orang tuh bangunan ngajar mana bisa gitu. Iya, iya. Lah diketawain orang di sini. Tapi nggak apa-apa gitu. Saya bilang punya teman di sana, saya suruh ngajar di Citayam. Jadi total tempat yang Bapak bekerja itu ada berapa? Yang seperti apa itu? Guru ngaji. Saya ngaji di Citayam. Iya, jebet satu. Terus Terus, Tanah Tinggi, lalu? Masjid Nurul Iman, terus di Gabus. terus
satu lagi di masjid sini. Di sini juga nggak ada yang ngaji. Jadi hanya 4 tempat ya? Terus yang di rumah datang satu orang dari Tanah Tinggi sono datang sendiri cuma 1 orang. Ya. Ini rumah sendiri atau sewa, Pak? Rumah yang mertua, ini ada 5 keluarga. Ada 1 keluarga ada yang 7 orang, saya 6 orang. Saya di belakang kamar rumah saya. Mau lihat? Nanti saja, Pak, nanti ya. Saya ingin tahu dulu nih latar belakang Bapak. Sebentar saya mau ke istrinya terlebih dahulu. Mohon maaf ya Ibu jika saya tanyakan hal ini. Saya lihat ukuran mata Ibu berbeda kanan dan kiri. Itu kenapa yang sebelah kiri Ibu? Saya tuh penyakit Tumor tumor, Pak. apa? Berarti menonjol Pak itu dulu. Gue mau segini. Itu mata saya tadinya melihat. Ya. Sekarang selama punya penyakit kemungkinan, jadi mata saya sekarang udah nggak melihat lagi. Jadi yang kiri ini sudah tidak berfungsi lagi. Udah dioperasi. Lalu kata dokter bagaimana? Apa memang sudah tidak bisa disembuhkan? Jangan bisa disembuhkan lagi. Kata dokter, ibu mata udah nggak usah ngeliat lagi. Tadinya mau diganti mata boneka. Iya, seperti itu. Buat apa fungsinya diganti sama mata boneka? Biar nggak melompong. Oh, biar ukurannya sama dengan yang sebelah kanan. Iya. Yang membuat Bapak mengurungkan niatnya untuk tidak mengambil bola mata yang sebelah kiri apa, Pak? Oh itu dari sana juga. Ini ternyata misalkan nggak diambil nggak apa-apa, cuma yang tumor itu bisa diambil. Waktu diambil itu kan ada kemungkinan ke bawah bola matanya. Iya. Ternyata dioperasi terus diambil dalamnya itu nggak kena katanya. Oh bola matanya nggak kena, bisa ditinggal katanya. Diambil nggak gitu. Oh, kalau bisa ditaruh di sisa nggak diambil ya nggak diambil sama gitu. Nah, cuma ya gitu. Itu gimana? Oh, ngalir terus ya itunya. Jadi air matanya tidak terkontrol ya, Bu? Iya, Yang sebelah kiri ini. nggak terasa. Kadang orang kan lihatnya Mata dia nggak keluar. Soalnya udah saraf mata, Jadi, udah keambil, Ya. sama yang sebelah sini tulang. ini ada bolong. Udah, nggak ada. Ini bolong. Iya, iya. Nah, saya turut prihatin. Tulang kepala saya dibongkar. Ya. Itu operasi ada biaya dari Camkesda dulu sama Pak RT dulu, di sini kan ada Pak RT. Dari Pak Lurah. Berarti dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah Pak RT yang usaha. Baik. Anak Bapak ada 3 semuanya. 4. Ada 4 ya? 4. Dan satu lagi PKL. 3 ini pasti membutuhkan biaya sekolah ya, Pak? Iya. Nah, Iya, pendapatan Bapak berapa? Lalu cukup atau tidak dengan biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak sekolah? Ya cukup, saya jadi malu. Itu anak kan juga Nggak apa-apa. mau ujian Bapak jangan malu. Belum bayar Bapak itu. cerita saja sama saya. masih belum bayar. Iya. 1.500.000 berapa belum bayar. Belum bayar ya, Pak. Terus gimana nih, Pak? Kalau Nggak belum tahu, bayar. bingung juga deh. Kalau anak nanti tiba-tiba di drop out oleh pihak sekolah bagaimana? Udah pernah juga. Udah pernah? Oh. Anak yang keberapa? Anak yang sekarang PKL ini udah pernah dikeluarin juga. Gara-gara Bapak tidak membayar. Pernah nggak bayar setahun. Setahun? Setahun nggak bayar kemarin dia itu. Udah akhirnya dikeluarin. Nah, Bapak bekerja sebagai guru ngaji. Saya tidak bilang pendapatan seorang guru ngaji kecil ya, Pak. Memang itu bagus, kerja sekaligus ibadah. Pastinya itu saya yakinkan itu. Tapi di sini anak pasti butuh biaya sekolah, butuh pendidikan supaya untuk pegangan dia dewasa. Anak pertama sudah ada contohnya, Pak. Apakah yang 2, 3, dan 4 ini akan sama? Mudah-mudahan sih Gimana? bisa biaya yang Gimana cara biayanya? Istri bekerja atau tidak? Saya dagang. ini kan Dagang apa? bekasnya. Mana? Ada apa? Mana sih? Kecil. Ini lagi nggak dibuka. Oh, di sini dagangnya. Ini barangnya nggak dibuka hari ini. Ya. Nggak didagang hari ini cuma ini. Ya, ya, ya. Gimana nih Pak solusinya? Coba. Ya kita nggak bisa apa-ngapain ya. Ngajar ya. Orang-orang ya. Bayarnya berapa sih Pak kalau misalnya Bapak ajarkan? Biayanya berapa upahnya? Pertemuan tuh saya kadang-kadang kasih 100 gitu. Satu Pulang. tempat itu 100.000 ya? Tapi sehari udah nggak kerja siangnya nggak. Ntar itu pengajaran sampai malam di Citayam itu. Ya. Di kampus juga itu juga. Bapak adalah sosok guru ngaji yang luar biasa di mata saya saat ini. Mau tidak sih punya pesantren Pak? Kalau
punya azam tuh sebenarnya saya pengen mendirikan majelis taklim atau madrasah dulu. Ya, cuma sudah Cuma ada azam aja gitu. cuman sudah dicari tahu biaya berapa? Belum. Belum ketemu. Ya cuma banyak harapan itu karena saya membawa amanat ilmu dan saya juga bisa mengajar guru gitu. Saya dulu saya itu guru. Daripada pengen ya, pengen gitu, pengen Ya, ya. punya majelis taklim sendiri. Ya, ya. Ngajar. memang sih Pak, ini juga kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari ya, kalau kita belum sukses, mau ngomong apa aja juga dianggapnya angin lalu ya Pak. Jadi memang kita harus jadi orang sukses. Orang lihat sosok saya gitu. Jadi saya orang di sini ngajar nggak laku, orang tukang ngajar gitu. Ya, ya, ya. Nggak mau. Ya sudah. Oke. Jadi harapan Bapak saya sudah tahu, harapan Ibu saya sudah tahu, visi misi Bapak untuk anak-anaknya saya kurang lebih sudah tahu, dan mudah-mudahan ini adalah sebuah solusi. Walaupun bukan solusi, setidaknya meringankan beban Bapak yang. Ajudan. Segala sesuatu pekerjaan yang Bapak kerjakan harus memakai hati ya Pak. Pasti kalau dikerjakan pakai hati, pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang hebat. Enggak, saya jadi kaget udah ngapain. Udah Pak beli ngapain? Ya, Udah. saya tidak punya alasan untuk tidak membantu Bapak Yanto. Saya ucapkan selamat, Bapak berhak mendapatkan uang sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Amalil akhir, amin amin. Kalau maasin ya musin ihsan amin ya rabbal alamin. Ini uang apaan sih? Apa nggak ngerti nih? Ini adalah sebuah rezeki Pak dari Allah SWT. Mudah-mudahan ini adalah berkah bahwa Bapak selama Ini ini. buat siapa nih? Ini buat Bapak sendiri. Ya, ini buat Bapak. Bapak harus habiskan uang ini dalam waktu hanya 33 menit. Dengarkan saya ya, jika waktunya habis dan uangnya masih sisa, sisanya akan saya ambil. Ingat, Bapak ingin jadi orang sukses, seperti yang saya katakan tadi. Jangan Bapak dicap sebagai kulik, katanya kan, harus punya usaha, atau mungkin Bapak sudah punya usaha, dikembangkan. Beli peralatan Bapak. Saya mau uang ini Bapak bisa manfaatkan supaya kehidupan Bapak dan Ibu, keluarga semuanya jadi lebih baik. Itu yang megang siapa? Yang megang Bapak. Uang waktu semua segitu beli apa? Ini uang 12 juta Pak. Ya. Jadi nanti Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel, dan satu anggota polisi di belakang tuh Bapak Pandu. Mereka berdua inilah yang akan menemani Bapak di pasar. Bapak ingin apa, sesuatu apa yang ingin diadakan, rebukan saja ke timekeeper saya, dia tahu yang terbaik. Bapak sudah bagus bekerja sebagai guru ngaji. Istri sudah bagus punya usaha di rumah. Alangkah lebih baiknya tambahkan lagi Pak usahanya. Gitu kampung gagal aja. Iya. Tapi nggak sepuluh banget. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini adalah rezeki Pak. Ya, Bapak harus terima. Kalau buat misalkan buat perhiasan boleh. Boleh. Minimal belilah 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dijual kembali. Yaitu emas. Nanti kalau Bapak bingung bisa rembukan saja kok ke dia. Ya? Iya. Bapak sudah siap? Siap. Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapak salam belanja. Ayo Pak, sini Pak. Ayo Pak, saya teman. Aduh.